Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa, alumni anak pang yang kini mau mengabdikan dirinya di barisan Ansor Serbaguna Ranting Gandongan. Ini dia, sahabat Ahmad Humaidi atau yang lebih akrab saya panggil sahabat Mamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Mamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sahabat Mamat hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Sehat. Sehat jasmani, sehat rohani. Sehat jasmani, sehat rohani. Mantap. Imunnya bagaimana? Sudah divaksin apa belum? Belum. Belum. Oh, kenapa kok nggak divaksin? Nggak apa-apa. Masih takut ya? Padahal biasanya kalau di anak pang itu yang namanya jarum suntik itu sudah menjadi hal yang sangat biasa. Iya enggak? Benar ya, benar. Kalau imannya bagaimana sekarang? Kenapa? Kalau imannya bagaimana? Alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa aktivitasnya sahabat Mama sekarang? Sekarang cuma di rumah bantu-bantu keluarga. Kadang bantuin bapak laundry atau ibu. Nggak ada aktivitas di luar selain aktivitas di rumah? Enggak, paling keluar cuman ke majelis gitu, ikut-ikut. Sholawatan, majelis zikir gitu. Aktif di majelis juga ya sekarang ya? Alhamdulillah kalau gitu. Cukup keren sekali sahabat Mamat ini, sobat-sobat. Dulunya sahabat Mamat ini juga pernah ikut ya di kelompok pang ya? Iya, pernah ikut. Tahun berapa itu? Kira-kira tahun 2016, 2017. 2016, 2017. Pokoknya udah 3 tahun. Hampir 3 tahun? Hampir 3 tahun. Ikut aktif di kelompok pang? Iya. Aktif ya? Iya. Oh, mantap sekali. Apa sih sebenarnya anak pang ini? Ya. Bisa dikatakan apa? Ya bebas lah, nggak ada yang ngatur. Bebas pokoknya, nggak ada yang ngatur gini lah, nggak ada yang ngatur gitu lah. Pokoknya bebas, mau ngapain aja bebas. Terus sisi positif itu apa? Sisi positif ikut anak pang itu seperti apa? Sisi positifnya apa namanya? Kayak kumpul bareng gitu, solid gitu. Solid, kompak. Solid, gitu ya? kompak gitu. Kok sampai banyak sekali anak-anak muda, terutama anak-anak yang sekolah ya, atau yang putus sekolah ya biasanya ya, yang tiba-tiba ikut gabung di pang. Padahal kan kalau orang luar melihat itu biasanya anak pang itu dipandang sebelah mata. Tapi dari sisi anak pangnya sendiri, sampean sebagai alumni istilahnya, anak yang sudah pernah ikut gabung di pang, apa sebenarnya yang bikin tertarik anak-anak muda itu? Ya bebas lah pokoknya kalau sama anak pang bebas. Kalau sengatur, bebas merdeka. Solidaritas dan juga kebebasan yang pasti. Tolak ukur dari mereka terkait dari apa? Apa bebas waktu, bebas kegiatan, apa seperti apa? Bebas waktu, bebas kegiatan, bebas semuanya lah pokoknya. Bisa sampai ceritakan nggak awal mula sampean tiba-tiba ikut sama pang? Mulai kapan itu? Kalau awal bisa sampai ikut anak pang itu? Bisa sampai ceritakan awal mulanya seperti apa? Oh, niku pas sekolah SMK 5. Nggak nutut. Akhirnya dibilangin sama bapak, "Mau lanjut apa enggak sekolahmu? Lek enggak, timbangan ngentek biaya. Mending lek enggak, lek ya lek terus." Akhirnya ya wis, aku metu barengan ambek koncoku papat. Terus ya apa iki isin kok lek sembok ditakoki wong kampung ngene-ngene ditokno sekolahan. Wis kau usah dipikir wis cukup pakaian dhewe-dhewe saiki ya. Kok ngelompok nek kene ngono, akhirnya budal ngandul truk. Wis gak ngerti aja nandi, gak ngerti. Pokok budal ngandul truk, wis golek kebebasan, golek ketenangan lah. Mencari kebebasan, mencari ketenangan. Iya, mencari kebebasan. Akhirnya kok tiba-tiba yang dipilih itu ikut anak pang, padahal kan banyak sekali pilihan. Iya, soalnya kan anak pang kan solid gitu, saling bantu sama lain kalau ada temennya yang susah gitu. Dari Malang waktu itu kemana? Apa jenengan masih terus terikat dengan 4 sahabat itu? Iya masih, 4 itu. 4 orang itu, satu sekolah. Jadi ikut dari Malang kemana aja? Ke
Blitar, ke Bandung, Jakarta juga pernah. Naik bis sendirian itu. Itu udah nggak sama anak-anak yang lain itu. Udah bisa. Udah bisa. Iya, pas ke Bandung sendirian naik bis. Perjalanan mencari jati diri. Iya. Lewat anak pang. Wah, bagus sekali. Karena memang kalau kita melihat di pang itu dari sisi positifnya mereka sangat solid dan juga sangat kompak dalam menghadapi sesuatu. Meskipun dari orang-orang di luar itu memandang dengan sebelah mata. Tetapi di dalamnya mereka itu punya kesulitan yang sangat luar biasa untuk membantu teman-temannya. Ya sahabat Mamat. Sambil kita santai, monggo kopinya bisa diunjuk dan juga kita sambil ngerokok bersama-sama. Monggo silakan. Okay. Satu lagi yang ingin saya tanyakan terkait dengan anak pang ini. Kenapa kok pang identik dengan tato? Apa yang menyebabkan sampean tiba-tiba mentato? Ini bisa dilihat kan ya? Ada tato di wajahnya, bisa diperlihatkan sahabat Mamat. Nih. Ya, bisa dilepas kupingnya, ya, bisa terlihat lebih dekat. Sampai di sini ada tatonya sampean ya. Terus di tangan juga ada kan ya? Ada di tangan. Di tangan juga ada. Di tangan juga ada. Bisa diperlihatkan sahabat Mamat? Bisa. Ini sampai atas nih. Sampai atas. Iya. Padahal biaya pembuatan tato itu cukup mahal ya. Berapa itu Mas Mamat? Kalau ini mah bikin ini nggak di studio iki. Sampai gini 1 juta. Oh, 1 juta cukup mahal sekali. Iya. Yang ini 500 cuma tangan doang. Oh, beda yang ada di tangan. Iya, beda-beda. Tergantung sama apa yang ingin digambar. Padahal cukup mahal, tapi itu masih tetap melaksanakan ya. Iya, masih di badan pun juga ada. Di badan juga ada. Ada di kaki juga, di punggung juga. Kenapa kok sama tiba-tiba mentato seperti itu? Di kepala, di tangan, dan juga di badan itu. Ya, apa ada makna khusus yang mendasari sampean kepingin nato gitu? Alasanku nato niku timbang tak lampiasno ndek wong. Kan kebanyakan kan kalau orang di jalan kan banyak pikiran kan. Iya. Daripada aku lampiasin ke orang, mending aku lampiasin ke diri sendiri. Jadi sebagai bentuk ekspresi dari emosi kita, akhirnya kita tuangkan ke dalam tato itu sendiri. Iya. Cukup bermakna sekali kalau itu. Kalau anak-anak pang yang lain bagaimana? Apakah tato itu sebagai identitas? Ya sama aja sih, kebanyakan gitu. Kebanyakan seperti itu? Iya. Hal yang paling menarik ketika sampean ikut kelompok pang itu apa? Yang sampean ingat dulu? Yang menarik sih kalau sama anak-anak tuh kadang solid, mau kemana-kemana juga enak. Kadang juga minta makanan ke orang juga pernah gitu, ke warung-warung gitu. Kan kondisi nggak ada uang kan waktu itu. Ya mintalah ke warung. Ya ada juga yang ngasih, ada juga yang nggak ngasih gitu. Nggak maksakan. Nggak maksakan. Kalau terkait juga itu apa namanya? Dengan biaya pembuatan tato yang cukup mahal, dari mana sampean bisa mendapatkan uang? Dulu dari ngamen. Dulu dari ngamen sampai terkumpul segitu banyaknya? Iya. Aku simpen uangnya, sisanya buat anak-anak minum lah, buat apalah, yang sisanya gua simpen. Gitu. Yang membedakan antara anak pang dengan kelompok yang lainnya itu apa? Ya enak lah kalau anak pang tuh kayak solid lah, pokoknya solid gitu ya kan. Mau diajak-ajak, kalau ada berantem gitu, ada satu anggota kita kayak dipukulin orang, ada yang itu semuanya bantu. Sampai saya juga pernah masuk penjara gara-gara mukulin orang gitu. Gara-gara mukulin orang? Iya. Terus gimana itu ceritanya kok bisa keluar? Ya awalnya dari teman saya sih. Aku melani koncoku. Ya opo HP-mu diruwet ta? Iya, wanita enggak marani nang omahe? Gak wani. Aduh kono kelanang opo? Nek kene wis apa kirim alamat tak parani tak jepuke nek omahe. Terus. Akhirnya tak parani nek omahe iku. Ayo melok aku ngono. Lah kamu sapa? Aku koncone iki ngono. Wis salah yo melok. Melok tak jak nang garasi kerjaan iku. Garasi kerjaan. Ya apa HP ini iki wis mbok balekno ta. Dorong. Lah terus ya apa ngono? Mbok ruwet ta ngono. Sing kena awakmu nyanyi-nyanyi ya jadi ruwet ngono. Akhirnya DE malah misu-misu aku. Muntap kan. Iya. Ini kondisinya kok api-api. Muntap kan akhirnya arek iki oh mesti takoki kena kok. Malah tambah misa-misu akhirnya ambek arek-arek dicekeli, disikati. Diwantemi areke ambek aku tak bataku ndas sih.
Sempat nyebok kayu bisa, tak gubuk nek gegere. Iya. Akhirnya arek mlayu metu tekan garasi. Ono motor polisi. Ono motor polisi. Ayo numpak aku ayo gak terang boleh. Aku ngono. Iya. Kak lidok nih buru ono motor polisi. Arek mudun tak onceng mudun. Laporan, Pak aku digebuk arekku, Pak. Waduh. Iki mulai aku langsungan. Terus akhirnya bapak telepon. Aku kan melayu kan karena arek. Iya. Ya apa matun ojo nama langsik ngono. Kamu digoleki polisi. Oleh kancamu situke sing ngebuki arek iku. Iku mang wis kecekel. Akhirnya bapak aku melayu nang Pasuruan, nang omahku Pasuruan kono. Jadi bapak telepon. Ya apa no? Aku mau kasus apa di Malang kok sampai ono polisi nang omah barang. Enggak lapo-lapo, Pak. Sing jujur. Oh iya mari ngebuki arek. Lah kok iso no iya belani kancamu. Lah ngono iku lho. Apa sih mbok bangkane tekan kancamu ngono kan belani ngene iki kancamu ono asing koyo nulungi apa njenguk pas kon di jero. Enggak ono paling ya mek wong tuwa tok sing njenguk. Akhirnya disusul nang Pasuruan. Iya. Ya apa mau wani koyo ngene wani tanggung jawab enggak? Iya wani Pak, aku lanang. Timbang kok awakmu kena apa-apa nek dalan, mending nyerano diri. Ya wis aku tanggung jawab Pak, akhirnya disusul. Iya. Mulai tekan Pasuruan disusul, mampir nek potong rambut, potong sik gundul. Iya. Mari potong gundul terus di polsek Blimbing iki. Iya. Kula masuk niku. Wonten apa no? Nggih kula paketane niki lho sing arek niku. Oh ya wis lek ngono. Lungguh sing nganteng rokokan. Iya, sama polisinya diajak coba kon mang gak nyerano diri kon, tak bedil lek dalan kon. Aku salut wani tanggung jawab lah. Iya. Gitu sih. Ya itu pikir kok sampai aku mbelani kanca-kancaku sampai aku ngrelekno awakku dhewe mlebu penjara. Di penjara sing teko sapa? Kancaku gak ono sing teko. Keluarga sing di Malang. Mbek keluarga sing di Pasuruan. Berapa hari sampai di penjara itu? Penjara itu 8 bulan. 8 bulan di polsek tapi ya? Enggak di polseknya 2 bulan. Di polsek 2 bulan? Di Lowok Warus ini 6 bulan. 6 bulan. Karena masih di bawah umur? Enggak, udah. Yang mengeluarkan orang tua juga? Iya. Yang biayai ya aslinya ya Kak, mek 8 wulan asline. Ya mek saking iku mang sakno nek duit piro. Cekak sepiro nemen-nemen kan sakno ya kan. Iya. Tekan iku aku mikir, oh ternyata ngene to. Percuma aku koyo belan-belani konco, belan-belani arek-arek sing gak kena. Ujung-ujungnya ya wong tuwa maneh. Ujung-ujungnya wong tuwa. Tekan iku mikir, lapo aku belani koncoku sampai kok ngene. Dari sampai kok ngono. Dari situ sampai mulai sadar. Iya. Apa yang sudah sampai lakukan masih sedikit banyak melenceng dari apa yang diharapkan oleh orang tua. Setelah melewati fase itu semua, tiba-tiba sampean ingin meninggalkan kelompok anak pang itu tadi. Iya. Iya. Apa yang menjadikan sampean sadar akan itu semua? Kalau aku sadar yo perkara iku mang Mas. Perkara iku mang kancaku gelem enggak nulungi enggak. Sing nulungi wong tuwa, lapo-lapo wong tuwa, sing sing rumat di kono ya wong tuwa. Kancaku gak ono sing teko. Sampai ebes iku marani nang omahe arek iki enggak teko ta nang kono. Kon arek Mamat mlebu gara-gara kon kok. Kok awakmu gak gelem nyambangi. Kok malah mbok kenekno. Mosok koyo ngono kok. Ya akhirnya ya gak teko arek iki. Tapi sampai sekarang masih tetap komunikasi ya dengan Enggak. Sudah enggak pernah berkomunikasi. Udah enggak mau bergelut di dunia kayak gitu lagi. Sudah benar-benar enggak mau ya? Iya, udah nurut sama orang tua lah, suruh gini-gini, suruh gitu-gitu lah. Sama benar-benar tiba-tiba hijrah seperti itu karena mengetahui sisi buruk kalau kita melihatnya. Iya, sisi meskipun buruk. Banyak sekali, ada sisi positif. Ada sisi anak-anak itu pasti positif. Lebih banyak sisi buruknya, sisi negatifnya. Iya. Alhamdulillah kalau begitu sampai tiba-tiba bisa hijrah dari kelompok itu dan kembali menuju ke jalan yang benar. Iya. Barokah juga dari orang tua jenengan. Karena kita harus mengikuti apa kata orang tua sebelum kita benar-benar bisa mengabdi ke jalan yang lurus. Hal yang paling
identik dengan sampean saat ini, kenapa sampean kok tiba-tiba ingin mengabdikan diri kepada Banser? Barisan Ansor Serbaguna. Oh, kalau itu mah. Padahal kan banyak sekali di luar sana. Bisa ikut pengajian di luar, atau ikut majelis-majelis. Tapi kenapa yang bisa sampean pilih itu adalah mengabdikan diri di Banser? Apa yang mendasari sampean? Itu orang tua dulu juga Banser saya. Bapak dulu juga Banser? Banser nih. Banser di Blimbing? Iya. Oh iya, terus gimana? Akhirnya wis timbang mau melo arek sing gak kena, wis salah melo. Ono majelis budal-budal, ono pengajian budal-budal, ono salawatan budal-budal. Wis salah apa manut omongane bapak. Diatur mbek Gusti Allah dalan. Cekelen omong ngono. Itu sih yang aku pegang dari bapak. Jadi bener-bener orang tua sampean yang sudah mendukung sampean, mensupport sampean. Iya. Padahal dengan latar belakangnya sangat berbeda, anak pang dan juga anggota Banser. Iya. Kita tahu pang itu identik dengan kebebasan, sedangkan Banser itu identik dengan protokol yang sangat disiplin. Itu bisa nggak sampean kira-kira menerapkan di diri sampean saat ini? Bisa kula nih kata. Iya. Kalau ngabdikan diri di Banser ini nyati ngapus dosa kula. Bismillah mengabdi di Banser. Iya. Sahabat Mamat. Insya Allah di Banser kita barokah, kita mengawal kiai, kita menjadi benteng utama NKRI. Selanjutnya sahabat Mamat, apa rencana sampean ke depan untuk menata kehidupan dan masa depan sampean supaya bisa menjadi lebih baik? Khususnya bagi diri sendiri, terlebih untuk keluarga, orang tua sampean, dan juga masyarakat secara luas. Kalau lek aku manut apa jenenge apa jare bapak. Meskipun gak kerja gak apa, pokok ngabdi nang bapak wis. Masuk Ansor pisan Mas yo gak dikek apa-apa wis tetep melok Ansor. Meskipun gak dikek apa-apa tetep melok Ansor. Kulo kepengin ngapus dosa kula. Patah sebenarnya. Ada gak yang menuntun selain orang tua? Silakan dipakai lagi kupiahnya gak apa-apa. Selain orang tua, siapa yang menjadi pegangan jenengan? Untuk menguatkan taubat jenengan ini. Peganganku niku, ya. Kulo tuh diajak sama anak-anak. Karena sering main ke rumah kan, diajak. Ayo, Mas, nandiin, nang Gus opo? Wis salah yo melo. Kira melo, salat malam tuh 11 hari. Salat malam, istighosah, yasinan, salat tahajud, tobat, salat hajat, salat istikharah. Diajarin 11 hari, nggak boleh putus katanya. Katanya Gus Nurbilat nggak boleh putus. Ya akhirnya dari situ ada perubahan. Tuh hati itu udah mulai kayak tenang. Dulu kan kena omongan kayak gini, terus dilihatin orang kayak gini kayak emosi. Sekarang udah tenang, jiwa tenang. Apa-apa malah enak gabung sama anak-anak yang majelis-majelis lebih nyaman. Udah gak nyaman lagi kayak kumpul sama anak-anaknya yang suka minum udah gak nyaman. Ayo Mat, nanti ngombe wis gak nyaman. Wis ya apa caranya aku kabur tekan arek iku mang. Iya. Tak hapusi kabeh nomere. Ganti nomor sing anyar. Kan gak iso nek ngabari aku ngejak aku gak iso. Iya. Akhirnya sing tak save nomor arek sing melok-melok majelis lah, majelis selawatan, majelis zikir, kayak Ansor juga. Kalau dari masyarakat mendukung nggak? Ya, alhamdulillah mendukung. Dari support orang tua, support masyarakat itu sangat penting sekali untuk diri kita supaya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Iya, soalnya orang kampung tuh mandang orang tatoan tuh banyak kan jelek soalnya. Duh arek iki lapo sih tatoan tapi sembayang. Duh arek iki lapo sih tatoan tapi nang majelis zikir. Duh lapo sih arek iki tatoan kok nang sholawatan. Lah urusanku mbek urusanmu kok opo? Iki urusanku mbek Gusti Allah. Oke. Dudu ambek menungso. Terus sekarang aku udah ikut-ikut majelis lah, zikir, ziarah. Itu orang-orang kaget loh. Kok wis koyo ngono arekku no. Soalnya kata-kata orang yang menyakiti kita tuh ntar baliknya juga dia yang menyesali dia. Dia yang menyesali dirinya sendiri. Karena telah menghina orang pendosa. Iya. Soalnya kan sebelum kita meninggal kan kita nggak tahu tuh keadaannya kita mati dalam husnul khotimah atau husnul khotimah, ya kan? Su'ul khotimah, ya su'ul khotimah. Kan nggak ada yang tahu kan.
Yang tahu hanya Gusti Allah. Yang terakhir sahabat Muhammad, apa pesan sampean kepada generasi muda saat ini, terutama sahabat-sahabat Ansbi, untuk menjadi lebih baik lagi, khususnya generasi bangsa yang bisa mengawal NKRI? Kalau menurutku sih ya udahlah, diudahin lah, kita kan udah dewasa ya kan, semakin tambah umur, semakin kita lama di dunia kan semakin tambah dosa kita ya kan, masa harus kayak gitu-gitu terus ya kan, masa harus minum-minum terus ya kan, nggak capek apa, terus gunanya apa gitu loh, manfaatnya apa, kan ngerusak diri sendiri juga. Kak minum, kayak yang ngepil lah, kayak yang suka ganja, suka gabu gitu, malah ngerusak diri sendiri, udah ngabisin uang, rusak diri sendiri kan. Lebih baik diam di rumah. Corona ini juga ada manfaatnya ya. Dulu ada anak-anak yang tongkrongan di pinggir-pinggir jalan, semenjak ada corona juga orang-orang yang di pinggir jalan juga nggak ada. Sampai sekarang corona udah alhamdulillah udah hilang. Sekarang juga sepi kan di jalan-jalan, kayak diskotik atau apa hiburan malam lah kan sekarang udah nggak buka. Ya didoain lah nggak buka gitu lah. Biar nggak jadi penyakit. Barokah corona ya? Iya, barokah corona. Alhamdulillah ada barokahnya ternyata corona. Iya. Di setiap situasi pasti ada hikmahnya. Mantap sekali sahabat Muhammad. Banyak sekali pengalaman dan juga sharing bersama yang sudah disampaikan kita. Dari yang awalnya putus sekolah, mengikuti kelompok-kelompok anak pang, akhirnya bisa hijrah ke jalan yang lurus, ke jalan yang benar, berkat barokah dari orang tua dan juga dukungan dari teman-teman dan juga sahabat-sahabat, khususnya guru kita, kiai kita, para panutan kita. Terima kasih banyak atas waktunya dan juga sharing bersamanya dari sahabat Muhammad. Banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang bisa kita petik dari obrolan kita pada pagi hari ini. Semoga ke depan kita bisa terus bersama-sama bergandengan tangan untuk terus mengawal generasi muda, apapun itu latar belakangnya, untuk kemajuan bangsa dan negara tercinta kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sobat-sobat Ansbi, berbicara tentang anak pang, mereka sama seperti kita. Selayaknya kita, mereka harus kita rangkul bersama, bukan malah kita pukul. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Ngopi, ngobrol happy bareng Ansbi Kreatif. Dukung terus kreativitas generasi muda. Saya Aldi Firmansyah dan juga sahabat Ahmad Humaydi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.